Sepertinya keluargamu sedang berlibur. Mereka terlihat sangat bahagia. Hanya dengan beberapa patah kata dari tetangga, semuanya akhirnya menjadi jelas. Aku baru saja keluar dari ruang bersalin rumah sakit, menggendong bayi mungilku yang baru lahir seperti seekor burung kecil yang rapuh, dan akhirnya aku pulang ke rumahku sendiri. Sudah terbiasa dengan rutinitas ini, aku menekan kode sandi pada kunci pintar apartemenku. Namun, alat itu hanya merespons dengan bunyi bip mekanis yang dingin. Suamiku telah meninggalkanku, membawa serta ibu dan adik perempuannya. Dia membiarkanku dan bayiku yang baru lahir berdiri sendirian di depan pintu. Sementara mereka terbang berlibur ke luar negeri, aku berdiri di koridor ber-AC yang dingin dan hanya menangis dalam diam sekali saja. Dan kemudian, aku membuat sebuah keputusan. Aku segera menelepon 2 kali. Panggilan pertama untuk ibuku agar menjemputku. Panggilan kedua untuk seorang pengacara untuk mengakhiri semuanya. Seminggu kemudian, suamiku dan keluarganya kembali, tertawa riang, membawa banyak tas belanja penuh barang-barang bermerek dari butik-butik mewah Eropa. Tapi yang menyambut mereka saat itu adalah pintu apartemen kami yang telah dipasangi kunci yang sama sekali berbeda. Anda siapa? Jangan membuat keributan di depan properti orang lain. Saya sudah membeli apartemen ini. Saat itulah suamiku akhirnya menyadari satu-satunya pesan yang kukirimkan padanya. Kisah kami dimulai dari sini. Di lobi rumah sakit Husada Prima, Citra memeluk erat putri kecilnya saat melangkah melewati pintu kaca otomatis. Angin sejuk bulan Agustus di Surabaya dengan lembut menyibak ujung selimut bayinya. Citra dengan cepat merapikannya kembali dan menatap wajah anaknya. Kita pulang, sayang. Ayah pasti sudah tidak sabar melihatmu, bisik Citra kepada bayinya saat ia masuk ke kursi belakang taksi. Melihat kompleks apartemen mewahnya yang menjulang tinggi di kawasan Darmo Permai dari balik jendela, senyum hangat secara alami menghiasi wajahnya. Taksi itu berhenti di lobi utama. Citra melangkah keluar, mendekap bayinya dan naik lift. Tiba di lantai 16, ia berdiri di depan pintunya dan menekan kode sandi. Nada kesalahan mekanis yang dingin berbunyi 3 kali, diikuti oleh lampu merah yang berkedip. Jari-jari Citra membeku. Tunggu. Apa aku salah ketik? Gumamnya pada diri sendiri. Ia perlahan dan hati-hati mengetik angka-angka itu lagi. Nada kesalahan yang sama bergema di lorong yang sepi itu. Bingung, ia mencoba untuk ketiga kalinya, namun pintu tetap terkunci rapat. Citra mengerutkan kening. Apa Rendra mengubah kodenya, bisiknya, menarik ponsel pintar dari tasnya dengan tangannya yang bebas untuk menelepon suaminya. Ponsel itu bahkan tidak berdering, langsung tersambung ke suara operator otomatis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Citra mematikan telepon dan mencoba lagi berulang-ulang hanya untuk mendengar suara robotik yang sama. Menggigit bibirnya, ia menelepon 5, 6, 7 kali. Tidak ada yang berubah, bayi di pelukannya mulai rewel dan menangis. Citra mengelus punggung bayinya untuk menenangkannya. Menunduk, ia menyenggol keset pintu dengan kakinya dan menyadari ada sedikit tonjolan. Di bawah keset itu tergeletak sebuah kunci logam dingin yang baru saja diduplikasi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa ini? Citra meletakkan kunci itu di telapak tangannya dan menatapnya. Selama mereka tinggal di sana, mereka tidak pernah menggunakan kunci fisik. Itu adalah smart lock. Sekarang kode sandinya telah diubah, dan ada kunci asing yang tak berguna tertinggal. Tangannya mulai gemetar. Ia menjatuhkan kunci itu di sudut lorong dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ibu mertuanya, Ibu Wati. Nada sambung berbunyi. Tepat saat itu, pintu unit tetangganya terbuka dan Mbak Rina tetangganya mengintip keluar. Loh, Mbak Citra, sudah pulang bawa dedek bayi, ya? Mbak Rina menyapanya dengan ceria, melangkah keluar. Citra memaksakan senyum sopan dan mengangguk. Iya, Mbak Rina, tapi kode sandinya nggak bisa. Mbak, lihat suami saya nggak ya? Mata Mbak Rina membelalak. Loh, Mbak Citra belum tahu ya? Mas Rendra berangkat kemarin sama ibu dan adiknya. Mereka bawa koper-koper besar. Tadi naik Gocar XL ke bandara.
Wajah Citra berubah kaku seperti batu. Sepertinya keluargamu sedang pergi liburan. Mereka terlihat sangat bahagia, tertawa dan ngobrol santai, tambah Mbak Rina, sama sekali tidak menyadari situasinya. Saat itu juga, Citra mendengar suara ibu mertuanya di telepon. Halo? Citra memberi Mbak Rina anggukan sopan, membalikkan badannya dan menempelkan ponsel ke telinganya. Bu, ini Citra. Aku lagi berdiri di luar apartemen, tapi kodenya diganti dan aku enggak bisa masuk. Aku juga enggak bisa hubungi Mas Rendra. Keheningan sejenak menyelimuti panggilan itu. Lalu Ibu Wati berbicara dengan lambat dan meremehkan. Oh, kode sandinya. Ibu enggak tahu. Kamu tanya Rendra saja, makanya aku telepon ibu. Aku enggak bisa hubungi dia. Kalian lagi di mana? Ibu Lakangda. Landa nanti pasti telepon kamu. Ibu tutup ya. Klik. Ibu Wati mematikan telepon secara sepihak. Putri perlahan menurunkan ponsel dari telinganya dan bersandar ke dinding lorong. Bayinya mulai menangis lagi. Putri menatap kosong ke arah pintu rumahnya sendiri yang terkunci. Kode sandi yang diubah, ponsel suaminya yang dimatikan, dan mertuanya yang dengan bahagia membawa koper pergi. Perlahan air mata menggenang di mata Citra. Perjalanan keluarga, dan hanya aku yang disingkirkan, katanya, suaranya pecah. Cahaya lampu neon lorong memancarkan kilau dingin ke arahnya dan bayinya. Mengusap air mata dengan lengan bajunya, Citra mengambil ponselnya dengan jari-jari gemetar dan menelepon ibunya. Halo, Ma? Citra? Sayang. Ada apa? Kamu sudah boleh pulang dari rumah sakit? Mau Mama dan Papa jemput? Ma, tolong jemput aku. Aku nggak bisa masuk ke rumah. Rendra ganti kunci dan pergi liburan keluarga tanpaku. Dia nggak mau angkat teleponnya. Ia mendengar ibunya menarik napas tajam dan dalam di ujung telepon sana. Jangan bergerak. Mama dan Papa segera ke sana. Citra menutup telepon dan melorot turun dari dinding, duduk di lantai berkarpet di lorong itu. Merasakan kehangatan tubuh ibunya, sang bayi akhirnya berhenti menangis dan tertidur. Kepalan tangan kecilnya tergenggam erat. Citra menatap kepalan tangan kecil itu dan mengatupkan rahangnya. 20 menit kemudian, pintu lift terbuka dan orang tua Citra bergegas keluar. Melihat putrinya duduk di lantai lorong, ibunya berlari menghampiri dan menariknya ke dalam pelukan erat. Oh, anakku sayang, kamu pasti sangat ketakutan. Ayah Citra menatap tajam pintu yang terkunci itu dan menggelengkan kepalanya. Ayo pulang. Ini bukan tempat untukmu. Ia membantu Citra berdiri. Sebelum pintu lift tertutup, Citra menoleh ke belakang dan memberikan satu tatapan tajam terakhir ke arah pintu yang terkunci itu. Malam itu, di kamar tidur masa kecilnya di rumah orang tuanya di kawasan Rungkut, Citra berbaring dalam gelap di sebelah bayinya yang tertidur. Cahaya layar ponselnya menerangi wajahnya. Di kolom pencarian, ia mengetik kata demi kata. Pengacara perceraian, harta gonogini, hak asuh anak. Penggelapan harta bersama. Matanya berbinar dingin dalam kegelapan. Ia menyimpan nomor sebuah firma hukum keluarga terkemuka dan mengunci layarnya. Satu-satunya suara di kamar itu adalah napas bayinya yang lembut dan berirama. Keesokan paginya, Citra berbicara kepada ayahnya saat sarapan. Pa, bisa bantu Citra hari ini? Apapun itu, mau kemana? Citra harus ambil barang-barang dari apartemen. Citra sudah panggil tukang kunci untuk membongkar kuncinya. Ayahnya meletakkan cangkir kopinya dan mengangguk. Ayo berangkat setelah makan. 1 jam kemudian, tukang kunci itu berhasil membuka pintu. Citra melangkah masuk dan melihat sekeliling. Berserakan di sofa ruang tamu adalah pakaian-pakaian baru dengan label harga yang sudah dirobek. Di atas kitchen island tergeletak secarik kertas sticky note dengan tulisan tangan Ibu Wati yang berantakan. Sebuah daftar belanjaan untuk butik-butik desainer Eropa dan buku panduan perjalanan yang terbuka. Citra memungut catatan itu. Makeup untuk Dina, sabuk kulit untuk Rendra, suplemen mewah untukku. Citra meremas kertas itu di kepalanya. Pa, Citra perlu ambil dokumen-dokumen. Citra nggak akan lama. Citra berjalan ke kamar tidur utama dan membuka brankasnya. Ia mengeluarkan dokumen-dokumen itu.
Sertifikat hak milik, SHM, properti yang telah dipindahtangankan orang tuanya ke atas namanya secara eksklusif sebagai harta bawaan sebelum pernikahan. Sebuah map berisi rekening koran dan buku ceknya. Ia memasukkannya ke dalam tas jinjingnya. Ia mengemasi pakaian dan perlengkapan bayi ke dalam tas duffel dan menatap sekeliling tempat itu untuk terakhir kalinya. Ayahnya sedang menunggu di dekat pintu, memperhatikan wajahnya. "Sudah ambil semuanya?" tanyanya. "Sudah," jawab Citra singkat. Melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Siang itu, Citra berjalan masuk ke sebuah kantor hukum yang elegan di kawasan Tunjungan. Setelah menyebutkan namanya kepada resepsionis, ia diantar ke ruang konferensi. Citra mengambil dokumen-dokumen dari tasnya, menyebarkannya di atas meja mahoni, dan mulai berbicara. "Apartemen ini dibeli oleh orang tua saya sebagai hadiah sebelum pernikahan. Ini sepenuhnya atas nama saya. Ini sertifikat tanah dan catatan mutasinya. Suami saya tidak berkontribusi sepeser pun untuk modal pokoknya." Pengacara itu meninjau dokumen-dokumen tersebut dan mengangguk. "Ini sangat kuat. Aset yang diperoleh sebelum pernikahan dan dihibahkan secara spesifik kepada Anda tetap menjadi harta bawaan atau properti terpisah Anda. Tetapi kita harus bergerak cepat." Citra memejamkan matanya, menarik napas, dan menatap pengacara itu dengan tekad bulat. "Lakukan secepatnya. Saya juga mau menjual apartemen itu. Saya ingin semuanya dicairkan dan selesai sebelum mereka kembali." Pengacara itu mengamati wajah Citra sejenak sebelum mengambil pulpennya. "Dimengerti. Kita akan mulai pengajuannya hari ini." Keluar dari firma tersebut, Citra menelepon seorang investor properti yang ia temukan secara daring. Matanya benar-benar kering, tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk diteteskan. 2 hari kemudian, sang investor menelepon, "Mbak Citra, kami ada penawaran cash keras. Mereka bisa segera menyelesaikan akta jual beli di notaris. Perlukah saya kirimkan dokumennya?" "Ya, segera proses." Citra menutup telepon dan menyetir ke bank. Ia menutup semua tabungan pribadinya dan rekening deposito, memindahkan semuanya ke rekening baru di bank yang berbeda. Ia kemudian menelepon pialangnya untuk mencairkan reksadananya. Selanjutnya ia melaporkan kartu kredit tambahan atas nama Rendra sebagai hilang dan membatalkannya. Setelah semuanya aman, ia membuka internet dan mengubah alamat surat menyuratnya ke rumah orang tuanya. Duduk di dalam mobilnya, Citra membuka kontaknya. Ia memblokir nomor Ibu Wati, lalu nomor Dina. Terakhir ia mengetik pesan singkat untuk Rendra. "Apartemen sudah dijual, surat cerai akan segera dikirimkan kepadamu. Jangan pernah mencariku." Ia menekan tombol kirim dan melempar ponsel itu ke kursi penumpang. Kembali ke rumah orang tuanya, Citra meletakkan tas-tasnya dan menatap ibunya yang sedang menggendong sang bayi. "Ma, boleh Citra tinggal di sini untuk sementara waktu?" Ibunya menimang bayi itu dan menatap mata putrinya. "Pertanyaan macam apa itu? Ini rumahmu. Mau kemana lagi kamu? Makan malam sudah siap, sana mandi." Ayahnya menurunkan korannya di ruang tamu dan berbicara dengan lembut. "Papa cuma senang kamu pulang." Citra menunduk, menggigit bibirnya dengan keras. Sebelum air mata jatuh, ia mendongak menatap wajah bayinya yang sedang tidur, mengecup pipi lembutnya dan berbisik, "Bunda akan melindungimu." Saat pintu otomatis terminal kedatangan internasional Bandara Juanda terbuka, Rendra mendorong kacamata hitamnya ke dahi, dan mendorong sebuah koper raksasa. Di belakangnya berjalan Ibu Wati yang syarat dengan tas-tas belanjaan dari butik kelas atas. Adik perempuannya, Dina, sibuk selfie dan tertawa-tawa melihat ponselnya. "Wah, memang gak ada yang ngalahin liburan ya kan, Bu?" Rendra meregangkan tubuh dan menoleh ke Ibu Wati. "Pasti dong, nggak ada yang bisa ngalahin liburan keluarga. Ibu yakin Citra sudah banyak istirahat di rumah sakit, jadi dia pasti baik-baik saja," tambah Ibu Wati sambil meremehkan sambil menyesuaikan posisi tas belanjaannya. Dina menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. "Mas Rendra, aku harus pamer tas baru ini ke tunanganku. Jadi,
Ayo buruan kita pesan gocar XL saja. Ketiganya masuk ke dalam SUV mewah itu dan bersandar di kursi kulit, memperhatikan lampu-lampu Surabaya yang berkelebat di balik jendela. Ibu Wati menggeser-geser foto liburan mereka dengan seringai lebar. Tiba di garasi parkir bawah tanah apartemen, Rendra mendorong kopernya menuju tempat parkir yang sudah ditentukan. Langkahnya mendadak terhenti. Terparkir di tempatnya adalah sebuah mobil impor hitam mengkilap yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Loh, siapa yang parkir di tempatku? Rendra mengerutkan kening, memeriksa plat nomornya. Ibu Wati berjalan menghampirinya dari belakang. Telepon resepsionis saja. Paling ada yang salah parkir. Ayo kita naik dulu dan taruh koper-koper ini. Rendra menggelengkan kepalanya dengan kesal dan menekan tombol lift. Tiba di lantai 16, ketiganya berdiri di depan pintu. Rendra menjatuhkan kopernya dan mengulurkan tangan untuk memasukkan kode barunya. Namun jari-jarinya berhenti di udara. Smart lock itu berbeda. Itu bukan yang ia pasang. Itu benar-benar model high-end yang berbeda. Apa-apaan ini? Gumam Rendra, tetap mencoba mengetik kode tersebut. Bunyi bip kasar menolaknya. Ia mencoba kode lama. Lampu merah lagi. Mas Rendra, kenapa enggak dibuka pintunya? Rengek Dina dari belakang. Ibu Wati menerobos maju melewati Rendra dan menatap tajam pintu itu. Pasti dia yang lakuin ini, si Citra. Dia mengganti kuncinya selama kita pergi, berani-beraninya dia. Ibu Wati mulai menggedor pintu kayu solid itu dengan kepalan tangannya. Citra, Citra, buka pintu ini. Buka sekarang juga. Jeritannya bergema di sepanjang lorong yang sunyi. Dina menutup telinganya dan melangkah mundur. Rendra meraih lengan ibunya. Bu, tenang. Tetangga nanti dengar. Tenang? Rumah siapa ini? Berani-beraninya dia ganti kunci. Ibu Wati menepis cengkeraman Rendra dan menggedor pintu itu lagi. Tiba-tiba, pintu terbuka dari dalam. Seorang pria asing berdiri di sana. Ia adalah pria parubaya berbadan tegap dan memakai kaos oblong, menatap mereka dengan dahi berkerut tajam. Kalian ini siapa dan kenapa gedor-gedor pintu saya? Ibu Wati menatap pria itu dari atas ke bawah dan berteriak, pintu kamu? Ini rumah anak saya, siapa kamu berani-beraninya ada di dalam? Pria itu menyilangkan tangan di depan dada dan menunjuk ke sisi pintu. Sebuah pelat nama kuningan baru terpasang di sana, tercantum nama yang tak satu pun dari mereka kenali. Ini properti saya menandatangani akta jual beli dan pindah ke sini seminggu yang lalu. Mau saya tunjukkan sertifikatnya? Kata pria itu, suaranya tenang namun mengancam. Semua warna memudar dari wajah Rendra. Tunggu, apa maksud Bapak? Apartemen ini atas nama saya. Tidak, bukan. Pemeriksaan sertifikatnya bersih dan penjualan tunainya sepenuhnya sah secara hukum. Kalau kalian tidak pergi dari lorong saya sekarang juga, saya panggil polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Pria itu mengeluarkan ponselnya. Panik, Rendra merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya. Saat ia menyalakannya, di antara rentetan notifikasi, satu pesan singkat dari Citra muncul di layar. Apartemen sudah dijual, surat cerai akan segera dikirimkan kepadamu. Jangan pernah mencariku. Ponsel itu terlepas dari tangan Rendra dan jatuh bergemerincing ke lantai. Layarnya retak, ia bahkan tidak mencoba memungutnya. Bibirnya bergetar, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Apa dia jual rumahnya? Ibu Wati merampas ponsel itu dari lantai dan membaca layarnya. Wajahnya memerah padam, kemudian pucat pasi seperti kertas, lututnya lemas dan ia ambruk ke lantai lorong. Perempuan gila itu, dia menjual rumah suaminya. Apa dia masih manusia? Ibu Wati mulai meratap, memukuli karpet. Dina menatap kakak dan ibunya dalam ketakutan yang luar biasa dan melangkah mundur. Mas, ini beneran? Terus kita harus gimana? Rendra tidak menjawab, ia bersandar dengan berat ke dinding dan perlahan merosot ke lantai. Satpam gedung mendengar keributan itu dan naik ke atas. Melihat kekacauan itu, ia memanggil polisi. Tak lama kemudian,
Dua petugas polsek setempat melangkah keluar dari lift. Kami telah memverifikasi bahwa Anda bukan pemilik sah properti ini. Anda harus segera mengosongkan tempat ini, kata petugas itu kepada Rendra dengan tegas. Ibu Wati mencengkeram ujung celana polisi itu dan menangis terseduh-seduh. Ini bohong, Pak. Ini rumah anak saya. Menantu saya mencurinya dari kami. Dia itu pencuri. Ibu, hak miliknya sudah dipindah tangankan secara sah. Tidak ada yang bisa kami lakukan di sini. Anda harus menyelesaikan sengketa perdata apapun di pengadilan. Sekarang, lepaskan atau saya bawa Anda ke kantor. Petugas itu melepaskan paksa tangan Ibu Wati dari kakinya. Rendra berdiri dengan mata yang mati dan kosong, lalu meraih gagang kopernya. Tas-tas itu penuh dengan barang-barang mewah yang mahal, tetapi mereka bertiga tidak lagi memiliki rumah untuk pulang. Di jalanan kota yang gelap, mereka bertiga berdiri kedinginan dengan koper-koper mereka. Ibu Wati melemparkan tas belanjaannya ke trotoar dan berteriak, "Rendra, apa yang akan kita lakukan? Di mana kita mau tidur?" Rendra menoleh ke Dina. "Dina, kamu punya tempat kos, kan? Kita ke sana dulu saja." Dina melangkah mundur, melambaikan tangannya dengan panik. "Gak mungkin, tunanganku Mas Fahmi hampir tiap hari di sana. Apa kata dia kalau ibu sama Mas Rendra tiba-tiba muncul bawa koper sebanyak ini?" "Dina," Ibu Wati memekik. Namun Dina membalikkan badannya dan terus berjalan mundur. "Bu, aku punya kehidupanku sendiri. Ini bukan cuma buat sehari dua hari. Kalian mau aku ngapain?" Ia dengan cepat menyetop taksi Bluebird yang lewat, melompat masuk dan melesat pergi. Ibu Wati menatap lampu belakang taksi itu dan mengeluarkan tawa hampa yang getir. "Lihat itu. Darah dagingku sendiri. Enggak ada seorang pun yang bisa dipercaya di dunia ini." Dalam keheningan, Rendra mencari penginapan murah terdekat di ponselnya, menyeret koper-koper mereka yang berat. Bayangan mereka memanjang dan menyedihkan di bawah kerlip lampu jalan. Setelah malam tanpa tidur di hotel melati yang kotor, Rendra membawa ibunya ke sebuah kantor pengacara murahan di ruko keesokan paginya. Begitu Ibu Wati duduk, ia menggebrak meja. "Penyihir bernama Citra itu menjual rumah kami diam-diam. Apa itu legal? Bukannya itu penipuan?" Pengacara licik itu membetulkan dasinya dan menatapnya. "Ceritakan seluruh situasinya." Rendra menyuruh ibunya duduk kembali. "Saat istri saya di rumah sakit melahirkan bayi kami pergi liburan sebentar. Pas kami pulang, apartemennya sudah dijual. Saya juga tinggal di sana, dan nilai propertinya naik drastis sejak kami menikah. Bukannya saya berhak atas separuh dari apartemen itu?" Pengacara itu mengangguk, mencatat. "Sertifikatnya atas nama siapa?" "Istri saya, tapi kami sudah menikah dan kami tinggal di sana bersama." "Bukannya itu ada artinya?" "Tergantung. Apakah itu diperoleh sebelum atau sesudah pernikahan?" Rendra ragu-ragu. "Orang tuanya membelikannya untuknya sebelum pernikahan kami. Tapi karena kami tinggal di sana sebagai suami istri, saya punya hak harta gono gini di sana, kan?" Pengacara itu meletakkan pulpennya dan menatap mata Rendra. "Jujur saja, itu perjuangan berat. Harta bawaan yang diberikan oleh orang tua jarang dianggap sebagai harta bersama yang bisa dibagi. Tetapi kita bisa mencoba berargumen bahwa kontribusi Anda meningkatkan nilainya." Ibu Wati mencondongkan tubuhnya ke depan. "Itu benar sekali. Anak saya yang jadi tulang punggung. Dia yang bayar biaya perawatannya. Kita harus menuntutnya atas tekanan mental juga. Citra sudah menghancurkan keluarga kita." Rendra mengangguk, mengepalkan tinjunya. "Kita akan ajukan gugatan. Saya mau separuh dari nilai apartemen seharga 3 miliar itu, ditambah ganti rugi." Dan begitulah, pihak Rendra mengajukan gugatan mereka. Beberapa hari kemudian, Citra membuka amplop coklat tebal yang dikirimkan ke rumah orang tuanya. Ia perlahan membaca jargon hukum tersebut. Separuh nilai properti, ditambah ganti rugi yang tidak masuk akal. Citra tertawa singkat dan tajam, lalu melemparkan berkas itu ke atas meja makan. Pengacaranya berbicara dengan tenang melalui telepon. "Seperti dugaan, ini pemerasan. Jangan khawatir, karena kita punya dokumentasi kuat tentang harta bawaan tersebut,
Mereka tidak akan memenangkan sepeser pun dari penjualan properti itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita selidiki, aliran dana uang suami Anda. Maksud Bapak? Tanya Citra. Sebelum Anda mengosongkan rekening Anda, ada penarikan uang tunai dalam jumlah sangat besar dari rekening tabungan bersama kalian, lebih dari 500 juta rupiah. Kalau kita bisa melacak kemana dana harta bersama itu pergi, itu akan benar-benar menghancurkan kasusnya. Citra mengatupkan bibirnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya kenal seorang detektif swasta yang sangat bisa diandalkan, dia sangat ahli dalam akuntansi forensik dan melacak jejak keuangan. Apakah Anda mau saya menugaskannya? Ya, tolong lakukan apapun yang diperlukan. Citra menutup telepon dan menatap keluar jendela. Dari kamar sebelah, ia bisa mendengar celoteh lembut bayinya. Sementara itu, Rendra dan Ibu Wati muncul di depan gerbang perumahan orang tua Citra. Berdiri di trotoar, Ibu Wati mulai berteriak, "Citra, keluar kamu, perempuan jahat. Kamu jual rumah suamimu dan sekarang kamu sembunyi." Suaranya bergema di jalanan yang rapi dan sunyi itu. Para tetangga mengintip dari balik tirai mereka, berbisik-bisik. Tidak butuh waktu lama hingga mobil patroli polisi datang. Dua petugas keluar. "Kalau Anda terus begini, kami bisa kenakan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Silakan bubar." Ibu Wati meraih lengan petugas itu berpura-pura menangis. "Menantu saya mencuri rumah kami, Pak. Kami ini korbannya. Bawa saja ke hakim, Ibu. Anda tidak bisa mengganggu ketertiban umum di sini." Merasa terhina, Rendra meraih lengan ibunya dan menariknya mundur. "Bu, ayo pergi. Kita cuma bikin diri kita kelihatan gila." Ibu Wati menggertakkan giginya dan menatap rumah itu dengan penuh kebencian sebelum membiarkan Rendra menyeretnya pergi. Beberapa hari kemudian, detektif swasta Citra menyerahkan temuannya. Ia telah melacak pergerakan Rendra dan mengamankan rekaman kamera ATM serta catatan transfer bank. Saat pengacara Citra membaca laporannya, alisnya terangkat. Uang yang hilang dari rekening tabungan bersama telah ditransfer ke rekening bank milik Dina. Pengacara itu segera menelepon Citra. "Citra, uang yang dikuras suami Anda langsung mengalir ke adiknya. Jumlahnya sangat besar. Kami sedang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuka catatan bank Dina sekarang juga." Citra mencengkeram ponselnya erat-erat dan memejamkan mata. "Kita juga sudah tahu uang itu dipakai untuk apa. Baru-baru ini, Dina membeli SUV mewah baru dan membayar tunai untuk renovasi besar-besaran di rumah barunya. Sepertinya dia habis-habisan untuk persiapan pernikahannya." Citra terdiam cukup lama sebelum berbicara. Suaranya sedingin es. "Kumpulkan setiap bukti. Saya mau semuanya disajikan di pengadilan." Hari sidang pun tiba. Rendra dan Ibu Wati masuk ke ruang sidang pengadilan dengan ekspresi angkuh, setelah mengumpulkan beberapa kerabat untuk menjadi saksi karakter. Ibu Wati menepuk lengan Rendra. "Jangan khawatir. Enggak ada hakim yang cukup bodoh untuk membela perempuan yang menjual rumah tanpa memberitahu suaminya." "Ibu benar, kita akhiri semua ini hari ini," kata Rendra, membetulkan jas murahannya. Sementara itu, Citra diam-diam telah menyiapkan bukti-bukti terakhirnya, rekaman pesan suara dari Dina yang mengemis minta uang, pesan teks, dan laporan keuangan dari detektif swasta. Pengacaranya punya satu kejutan terakhir. "Kami memanggil tunangan Dina sebagai saksi," hakim mengizinkannya. Citra hanya mengangguk. Di ruang sidang, Rendra menatap Citra dengan tajam. Citra tidak memalingkan pandangan. Ia menatap lurus menembus Rendra. Saat semua orang sudah duduk, pengacara Rendra berdiri lebih dulu. "Yang mulia, saudari Citra menipu suami dan mertuanya dan menjual tempat tinggal utama mereka tanpa persetujuan. Ini adalah kasus penipuan yang jelas dan dia memikul tanggung jawab penuh atas hancurnya keluarga ini." Selanjutnya, Ibu Wati duduk di kursi saksi, menepuk-nepuk matanya yang kering dengan tisu. "Dari awal, Citra cuma mengincar harta anak saya. Dia sangat materialistis, dia enggak tahu cara mengurus rumah dan kerjanya cuma menghambur-hamburkan uang. Yang mulia tidak tahu seberapa besar penderitaan kami." Beberapa kerabat di bangku pengunjung mengangguk setuju.
Pengacara Citra berdiri. Yang mulia, properti yang dipermasalahkan dibeli sepenuhnya dengan dana dari orang tua saudari Citra, sebelum pernikahan dan sertifikatnya secara eksklusif atas namanya. Ini adalah harta bawaan. Ia menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Panitera. Ini bukti transfer dan akta kepemilikannya. Saudara Rendra tidak berkontribusi sepeser pun pada nilai ekuitasnya. Ruang sidang menjadi hening. Lalu pengacara Citra mengeluarkan tumpukan map kedua. Selain itu, Yang Mulia, kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa saudara Rendra telah menggelapkan harta Gonogini dengan mentransfer lebih dari 500 juta rupiah dari tabungan bersama mereka ke rekening adiknya, Dina. Suara keterkejutan menyebar di antara para hadirin. Warna pucat pasi menyapu wajah Rendra, dan Ibu Wati menatap putranya dengan mulut menganga. Hakim menunduk menatap Rendra dari balik kacamatanya. Saudara Rendra, bisakah Anda menjelaskan transfer bank ini? Rendra berdiri terbata-bata. Saya cuma meminjamkannya ke adik saya untuk bisnisnya. Dia berjanji akan mengembalikannya. Apakah Anda memiliki surat perjanjian utang atau kontrak pengembalian? Rendra menggigit bibirnya dan menunduk. Ia tidak punya apa-apa. Pengacara Citra menampilkan beberapa foto yang diperbesar di proyektor. Dina menggunakan dana harta bersama ini untuk membeli SUV mewah dan merenovasi total sebuah rumah. Ini bukan pinjaman bisnis, ini adalah dana gelap untuk membayar persiapan pernikahannya yang mewah. Semua orang di ruangan itu berpaling menatap Dina yang menyusut di kursinya di barisan belakang. Tepat pada waktunya, saksi bintang Citra memasuki ruangan. Tunangan Dina, Fahmi. Sebelum duduk di kursi saksi, Fahmi bertatapan dengan Dina. Dina menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menggelengkan kepalanya memohon. Fahmi tampak jijik, mengatupkan rahangnya dan mengambil tempat di kursi saksi. Saudara Fahmi, pengacara Citra memulai, apa yang dikatakan Dina kepada Anda mengenai sumber dana untuk pernikahan dan renovasi rumah Anda? Dia bilang ke saya kalau itu adalah uang warisan dari almarhum neneknya. Apakah dia benar-benar menerima warisan? Tidak, saya menyelidikinya setelah saya mendapat surat panggilan pengadilan ini. Bisik-bisik meletus lagi di galeri. Fahmi menoleh untuk menatap langsung ke arah Dina. Dina, kamu bohong soal semuanya ke aku. Aku pikir kita sedang membangun masa depan bersama. Sejujurnya, aku enggak bisa menikahi orang yang mencuri dari seorang ibu yang baru melahirkan demi mendanai gaya hidup yang enggak mampu dia beli. Pernikahan ini batal. Kita putus. Dina melompat dari kursinya dan menjerit. Kakinya lemas saat ia ambruk ke lantai. Di sebelahnya, keterkejutan itu terlalu berat bagi Ibu Wati yang merosot pingsan di lorong kursi. Ruang sidang berubah menjadi kacau balau. Petugas memanggil ambulans dan para medis tiba untuk membawa kedua wanita itu keluar dengan tandu. Setelah ketertiban pulih, hakim mengetukkan palunya dan menyampaikan putusannya. Permohonan penggugat untuk pembagian harta Gonogini atas real estate tersebut ditolak. Properti tersebut secara hukum diakui sebagai harta bawaan yang menjadi milik sepenuhnya saudari Citra. Selain itu, mempertimbangkan penggelapan harta bersama yang sangat keterlaluan oleh saudara Rendra dan fakta bahwa ia menelantarkan istrinya yang baru melahirkan serta bayinya, saya mengabulkan gugatan cerai saudari Citra dengan hak asuh anak penuh dan memerintahkan saudara Rendra untuk mengembalikan sepenuhnya dana yang digelapkan beserta biaya hukum. Rendra mencengkeram sandaran kursinya dan menundukkan kepalanya dalam kekalahan telak. Citra duduk dengan tenang di sebelah pengacaranya, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuannya. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan, hanya kelelahan yang hening dari seseorang yang baru saja selamat dari perang brutal. Melangkah keluar dari gedung pengadilan, Citra menatap ke langit. Kemenangan itu terasa hampa. Rasa kosong yang aneh membasuh dirinya. Beberapa hari kemudian, pengacaranya menelepon untuk mengatakan bahwa Rendra telah mengajukan banding, mengklaim bahwa Citra telah menyuap saksi. Itu argumen yang putus asa dan mustahil, dia akan kalah, pengacara itu meyakinkannya. Tapi saya juga harus memperingatkan Anda.
Rendra telah mengunggah kebohongan fitnah tentang Anda di Facebook dan Twitter, mengklaim bahwa Anda adalah wanita matre. Kita bisa mengajukan gugatan pencemaran nama baik secara terpisah. Citra mencengkeram ponselnya erat-erat. Ini tiada akhir. Urus saja, bisiknya, menutup telepon. Ia berjalan masuk ke kamar bayi dan berbaring di sebelah bayinya yang sedang tidur, menatap langit-langit. Meskipun ia telah menang, beban tak kasat mata masih menghancurkan pundaknya. Setiap malam ia menderita mimpi buruk. Ada hari-hari di mana ia bahkan tidak bisa memaksakan senyum saat menatap anaknya. Suatu sore, saat merapikan kardus-kardus di gudang rumah orang tuanya, Citra melihat sebuah portofolio kulit tua yang usang. Ia menariknya keluar dan membuka resletingnya. Di dalamnya terdapat buku sketsa dan portofolio desain dari masa kuliahnya di jurusan desain industri. Ia duduk di lantai semen dan membalik halamannya satu persatu. Di sudut sebuah sketsa, ia melihat sebuah catatan yang ia tulis untuk dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Citra, kamu akan menjadi desainer yang hebat. Jari-jarinya menelusuri grafit yang memudar itu. Rasanya seperti sebuah suara yang memanggilnya dari masa lalu yang terlupakan. Citra memeluk buku sketsa itu ke dadanya, dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, Citra mengikat bayinya ke dalam stroller dan meninggalkan rumah. Ia berjalan tanpa tujuan di pusat kota, sampai ia mendapati dirinya berada di depan Grand City Convention Hall. Sebuah spanduk besar tergantung di atas pintu masuk, pameran ibu dan balita nasional. Citra berhenti. Hampir secara naluriah, ia merogoh tas jinjingnya dan menyentuh buku sketsa tua yang ia bawa. Ia tidak tahu mengapa ia mengemasnya, tetapi ia mendorong stroller itu melewati pintu-pintu pameran. Di dalam aula pameran yang sangat besar, ratusan stan memajang perlengkapan bayi berteknologi tinggi yang berwarna-warni di bawah terangnya lampu halogen. Citra perlahan menyusuri lorong-lorong. Ia menguji gendongan bayi, memeriksa botol susu, dan meneliti suspensi pada stroller mahal. Tiba-tiba ia menarik buku sketsanya dari tas, mengaduk-aduk mencari pulpen. Ia menemukannya di sebelah krayon yang terselip. Ia duduk di bangku, membuka halaman kosong, dan mulai membuat sketsa dengan cepat. Ia mencatat kelemahan struktural pada gendongan bayi yang ada di pasaran saat ini dan merancang desain ergonomis yang sama sekali baru. Saat ia sedang sangat fokus menggambar, seseorang menepuk bahunya dengan lembut. Citra, ini kamu? Citra mendongak dan melihat seorang pria jangkung berpakaian rapi tersenyum ke arahnya. Ini aku, Bara, kita teman seangkatan di desain industri waktu kuliah. Mata Citra membelalak. Bara? Wah, sudah bertahun-tahun ya. Kamu ngapain di sini? Bara menatap stroller itu dan tersenyum hangat. Wah, kamu punya bayi. Kamu sudah jadi ibu sekarang. Citra memaksakan senyum sopan, merapikan selimut bayinya. Iya, kalau kamu, Bara menunjuk tanda pengenal peserta pameran di dadanya. Aku merintis perusahaan produk bayi beberapa tahun lalu. Kami punya stan di aula utama sana. Ia menunjuk ke arah area pajangan yang besar dan elegan. Citra menatapnya dengan terkejut. Kamu pemilik perusahaannya? Iya. Mulai kecil-kecilan dari garasi. Tapi disinilah kami sekarang. Tunggu, kamu lagi gambar apa? Mata Bara tertuju pada buku sketsa yang terbuka di pangkuannya. Citra dengan cepat mencoba menutupnya. Oh, bukan apa-apa, cuma coret-coret. Tunggu, coba kulihat. Bara tidak menunggu izin. Ia dengan lembut menghentikan tangan Citra dan menatap halaman-halaman itu. Matanya menyapu sketsa-sketsa rumit Citra, sebuah gendongan bayi dengan tali distribusi beban yang revolusioner, bantal menyusui yang dapat disesuaikan, dan tambahan kompartemen modular untuk stroller. Ia perlahan mengangguk. Kamu gambar ini barusan? Citra mengangguk. Konsep gendongan ini, caramu mendistribusikan beban lumbar dengan sangat sederhana. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Kamu masih jenius, Citra. Mata Citra berkaca-kaca. Kata-kata itu menghantam bagian terdalam di hatinya. Ia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali seseorang memanggil namanya dan mengakui bakatnya.
Kamu cuma memujiku saja, Bara. Aku sudah lama di industri ini. Aku tahu desain yang bagus kalau aku melihatnya. Ia mengembalikan buku sketsa itu. Ayo kita ngopi. Kita perlu bicara. Duduk di kedai kopi dekat area pameran, Bara memberikan secangkir latte kepada Citra dan mempelajari wajahnya. Ia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, dan tubuhnya jauh lebih kurus. Citra, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan pucat. Citra mencengkeram erat gelas kertas yang hangat itu. Ia tidak berencana untuk memberitahu siapapun, tetapi di bawah tatapan Bara yang sabar dan tidak menghakimi, kata-kata itu tumpah begitu saja. Waktu aku baru keluar dari rumah sakit, suamiku mengganti kunci dan pergi liburan sama keluarganya. Kami sedang dalam proses perceraian yang sangat brutal sekarang. Bara meletakkan kopinya, wajahnya mengeras. Aku menjual apartemen itu karena itu milikku, tapi sekarang dia mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan menjelek-jelekan namaku di internet. Ini seolah enggak pernah berakhir. Suaranya pecah. Bayi itu mulai rewel di stroller, dan ia dengan cepat menimangnya. Bara terdiam untuk waktu yang lama, lalu dengan suara yang rendah dan stabil, ia berkata, Citra, kamu ingat waktu kamu memenangkan hadiah utama di pameran desain tingkat akhir kita? Citra mendongak. Juri bilang karyamu itu sekelas profesional. Kamu mengalahkanku untuk penghargaan itu? Ingat, ia tersenyum lembut, sepertinya kamu satu-satunya yang lupa betapa jeniusnya dirimu. Citra mengangkat cangkirnya, namun tangannya terlalu gemetar untuk minum. Bara, aku sudah enggak berguna sekarang. Keseharianku isinya cuma menyeduh susu formula, baca dokumen hukum, dan kena serangan panik. Itu saja. Kamu kesulitan karena kamu memikul beban yang seharusnya untuk 3 orang sendirian. Itu enggak ada hubungannya dengan kemampuanmu. Ia terdiam. Perusahaanku sedang membentuk tim R&D baru. Kami mau mendesain produk yang benar-benar dibutuhkan oleh para ibu. Apa pendapatmu kalau kamu memimpin tim itu? Mata Citra membelalak. Tapi aku sama sekali enggak punya pengalaman korporat. Pengalaman bisa diajarkan. Intuisi yang kulihat dalam sketsa itu lebih tajam dari desainer senior manapun di perusahaanku. Kamu melihat masalah sebagai seorang ibu dan memecahkannya sebagai seorang insinyur. Kamu enggak bisa diajarkan itu di kampus. Citra menunduk menatap bayinya yang sudah terbangun dan sedang berceloteh ke arahnya. Kamu enggak perlu jawab sekarang. Pikirkan saja dulu. Bara menyodorkan kartu nama hitamnya yang elegan ke seberang meja dan berdiri. Malam itu, Citra duduk di meja makan bersama orang tuanya. Ia meletakkan kartu nama Bara di atas meja kayu. Teman kuliahku nawarin pekerjaan di perusahaannya. Mereka mendesain perlengkapan bayi. Ibunya mengambil kartu itu. Kamu mau ambil? Citra mau coba. Tapi bayinya. Ayahnya meletakkan korannya dan menatapnya. Kami yang akan jaga cucu kami. Kamu pergilah bekerja. Ibunya meraih tangan Citra. Papa benar. Pergi bangun kembali hidupmu. Kami akan selalu mendukungmu. Citra menatap kedua orang tuanya dan menundukkan kepala, menangis lega. Keesokan paginya, Citra menelepon Bara. Bara, aku ambil pekerjaannya. Ia mendengar tawa hangat di seberang sana, pilihan bagus, sampai ketemu di kantor besok. Citra menutup telepon dan membuka buku sketsanya. Di halaman kosong yang baru, ia menggambar garis tajam pertama. Tangannya sedikit gemetar, namun ia tidak berhenti. Selama minggu pertamanya, Citra mempresentasikan konsep gendongannya ke Dewan Eksekutif. 3 pria berjas duduk di seberangnya dengan tangan bersilang. Desainnya menarik, kata salah satu dari mereka meremehkan, tapi terlalu idealis. Biaya produksinya akan memakan margin keuntungan kita. Ini enggak hemat biaya. Tangan Citra bergetar saat ia mengumpulkan materi presentasinya. Berjalan keluar dari ruang rapat, ia mendengar mereka berbisik ragu. Ia berhenti di lorong, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengatupkan giginya dan berjalan kembali ke mejanya. Selama 2 minggu berikutnya, Citra hanya tidur 4 jam sehari.
Ia menjahit tangan sendiri prototipe-prototipenya. Ia pergi ke taman-taman lokal seperti Taman Bungkul dan menyurvei lebih dari 100 ibu, menyusun datanya dengan cermat. Saat ia kembali melangkah ke ruang rapat, ia tidak hanya membawa sketsa. Ia menjatuhkan prototipe fisik ke atas meja mahoni dan menyalakan PowerPoint berbasis data. 70% ibu yang disurvei menyebutkan nyeri pinggang dan bahu yang parah sebagai alasan utama mereka berhenti menggunakan gendongan setelah 6 bulan, ujar Citra dengan tegas. Prototipe ini memecahkan masalah itu dan dengan mengganti supplier gesper ke vendor di Bandung, biaya produksi hanya naik 15%. Tapi kita bisa mematok harga premium 40% di retail karena sertifikasi ergonomisnya. Para eksekutif mengoper prototipe itu, saling bertukar pandang terkejut. Anda tidak bisa berdebat dengan data yang kuat. Mari kita jalankan pengujian beta, kata eksekutif utama, akhirnya mengangkat tangannya untuk menyetujui anggaran. Meninggalkan ruangan itu, Citra bersandar ke dinding lorong dan menghembuskan napas gemetar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, senyum tulus yang kuat merekah di wajahnya. Tim Citra memasuki masa lembur. Ia mencurahkan setiap tetes rasa frustrasi, cinta, dan pengalamannya sebagai seorang ibu ke dalam produk tersebut. Di malam-malam ia harus lembur, Bara diam-diam membawakannya makan malam seperti nasi padang atau martabak favoritnya, meletakkannya di mejanya dan kembali ke ruangannya sendiri. Sementara itu, Rendra kalah dalam bandingnya. Hakim menolaknya dengan tegas dan menguatkan perintah untuk membayar biaya hukum Citra serta uang ganti rugi. Tenggelam dalam utang dan tidak mampu mengamankan pinjaman bank yang layak, Rendra beralih ke pinjaman online ilegal dan rentenir untuk mempertahankan gengsinya. Dina dan Ibu Wati terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit yang pengap. Dina yang telah diputuskan dan menderita, menghabiskan setiap hari dengan pahit menyalahkan Citra atas kehidupan mereka yang hancur. Namun, Citra mulai keluar dari bayang-bayang, kepercayaan dirinya kembali dan suaranya di dalam rapat semakin berwibawa. Saat prototipe terakhir dari gendongan bayi itu diluncurkan, jajaran petinggi perusahaan tercengang. Setelah rapat evaluasi, Bara menghampiri Citra saat ia sedang mengemasi barang. "Kamu luar biasa tadi di dalam, Citra," kata Bara dengan lembut. Citra mendongak menatapnya, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tersenyum. "Terima kasih, Bara, terima kasih karena sudah memberiku kesempatan ini." "Kamu yang menciptakan kesempatan itu sendiri," balas Bara, balik tersenyum. Di luar jendela gedung pencakar langit, pemandangan kota Surabaya berkilauan di malam hari. 2 tahun kemudian, Citra meluncurkan lini produk unggulannya, Buah Hatiku. Di hari peluncurannya, situs web perusahaan down karena volume trafik yang membludak. Gendongan bayi itu viral di TikTok, dipuji sebagai keajaiban bagi para ibu dan ludes terjual dalam 3 minggu. Buyer retail dari Kidstation dan Matahari terus-menerus menelepon mereka. Dalam waktu setahun, mereka telah mengantongi kesepakatan distribusi di seluruh Indonesia hingga Asia Tenggara. Wajah Citra mulai muncul di majalah SWA dan podcast-podcast bisnis. Para jurnalis terobsesi dengan kisahnya. Seorang ibu tunggal yang mengubah perjuangannya menjadi kerajaan bisnis bernilai puluhan miliar rupiah. Duduk di depan kamera untuk acara berita pagi, Citra berbicara dengan tenang. "Sebagai seorang ibu, saya menghadapi pergumulan harian yang tidak diperbaiki oleh siapapun. Jadi, saya memutuskan untuk memperbaikinya sendiri." Kutipan itu beresonansi dengan jutaan wanita. Malam penghargaan pun tiba. Citra duduk di barisan depan Grand Ballroom Hotel Bintang 5 mengenakan gaun malam hitam yang memukau. Ruangan itu dipenuhi oleh para raksasa industri dan pers. Bara duduk 3 baris di belakang, menatap panggung dengan saksama. Dan pengusaha inovatif tahun ini jatuh kepada Citra, direktur utama dari Buah Hatiku, umum pembawa acara. Ballroom itu meledak dalam tepuk tangan. Citra berdiri, merapikan gaunnya, dan menaiki tangga menuju panggung. Ia menerima piala kristal yang berat itu dan melangkah ke mikrofon. "Terima kasih," Citra memulai, menarik napas dalam-dalam. 2 tahun yang lalu, saya berada di titik terendah.
Saya berdiri di lorong yang dingin menggendong bayi saya yang baru lahir, tanpa arah tujuan. Saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang tidak pernah berhenti percaya pada saya. Saya ingin berterima kasih kepada Bara yang melihat potensi saya saat saya seolah tak terlihat, dan tim saya yang luar biasa. Suaranya sedikit bergetar. Tapi lebih dari segalanya, saya berterima kasih kepada putra saya. Tanpa dia, semua ini tidak akan ada. Dialah alasanku untuk segalanya. Tepuk tangan terdengar bergemuruh. Setelah itu, pada sesi wawancara pers, seorang jurnalis mengangkat tangannya. Mbak Citra, perceraian Anda yang sangat disorot publik sudah sangat dikenal di internet. Apakah Anda akan mengatakan bahwa kesuksesan besar Anda adalah bentuk balas dendam terhadap mantan suami Anda? Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Manajer PR-nya dengan halus menyenggolnya, tetapi Citra hanya tersenyum tenang. Kesuksesan saya dibangun di atas cinta saya kepada anak saya dan keyakinan yang saya miliki pada diri saya sendiri. Kata balas dendam tidak lagi ada dalam kosakata saya. Saya hanya tidak memikirkan dia. Tepuk tangan meriah kembali terdengar. Saat semuanya selesai, Citra menyelinap keluar ke lorong hotel yang sepi. Bara bersandar di pilar marmer, memegang kunci mobilnya. "Kamu luar biasa di atas sana," kata Bara. "Kamu masih di sini?" "Tentu saja. Aku enggak akan pulang tanpa mengajak bintang utama malam ini makan malam." Mereka menyetir ke sebuah restoran fine dining yang sepi dengan pencahayaan temaram. Mengangkat gelas mereka bersulang. Bara meletakkan gelasnya dan menatap dalam-dalam ke mata Citra. "Citra, ada sesuatu yang harus kukatakan. Aku sudah ingin mengatakannya sejak minggu pertamamu di kantor, tapi waktunya rasanya nggak pernah pas." Citra duduk diam, tak bergerak. "Melihatmu berjuang melewati neraka. Yang bisa kulakukan, cuma membawakanmu makan malam. Aku jatuh cinta padamu. Melihatmu bekerja lembur. Melihatmu tersenyum pada timmu bahkan saat kamu kelelahan. Aku jatuh cinta pada bagaimana kamu enggak pernah menyerah di depan dewan direksi, dan bagaimana kamu menatap foto anakmu saat kamu pikir enggak ada yang melihat. Aku ingin melindungimu. Aku ingin ada di sana untukmu." Citra mencengkeram serbet di pangkuannya, menunduk. "Bara, hidupku ini rumit. Aku bawa beban. Aku punya anak. Kamu enggak rumit. Masa lalumu itulah yang membuatmu menjadi wanita luar biasa yang duduk di depanku saat ini, dan aku juga menyayangi anakmu. Aku menginginkan semuanya." Citra mendongak menatapnya. Sebuah senyum rentan dan indah merekah. "Aku sudah merasakan lebih dari sekadar rasa syukur sejak lama, Bara. Aku cuma berpikir aku enggak berhak mengatakannya." Bara mengulurkan tangannya di atas taplak meja putih dan meraih tangan Citra. Citra tidak menarik tangannya. Beberapa bulan kemudian, di suatu akhir pekan yang cerah, Citra membawa balitanya ke taman kota. Bocah kecil itu yang baru belajar merangkai kata berjalan tertatih-tatih dengan gembira sambil menggenggam tangannya. "Bunda, pohon besar." "Iya sayang, pohonnya besar sekali. Ayo kita lihat." Mereka duduk di bangku taman. Citra mengeluarkan sekotak jus dan beberapa camilan. Lalu ia mengusap remahan dari pipi putranya dan tertawa. Televisi di toko elektronik terdekat sedang memutar ulang pidato penerimaan penghargaannya. Di sebuah kamar hotel melati yang kotor dan remang-remang di sudut lain kota, Rendra menatap layar TV yang retak. Kamera memperbesar wajah Citra yang berseri-seri dan sukses. Rendra menggertakkan giginya, rahangnya tampak menegang. Di sebelahnya, Ibu Wati merampas remote TV dan memencet tombol power dengan kasar. "Matikan." "Ibu enggak sudi lihat dia." "Ibu enggak tahan lihat dia. Sok sempurna begitu." Ibu Wati melemparkan remote itu ke dinding dan berbaring telentang di kasur yang penuh noda. Kulitnya pucat kekuningan yang sakit-sakitan dan tangannya bergetar hebat saat ia mencengkeram dadanya. Rendra hanya menatap kosong ke arah langit-langit yang mengelupas. Beberapa minggu kemudian, Bara mengundang Citra dan putranya ke rumah orang tuanya untuk makan siang di hari Minggu. Saat ibu Bara membuka pintu, ia melirik balita itu dan sedikit mengerutkan kening. "Bara, dia kelihatannya baik, tapi dia bawa anak.
Kamu yakin sudah siap untuk itu? Bisiknya di ruang depan. Ma, dia adalah bagian dari wanita yang aku cintai. Dia keluargaku sekarang juga, jawab Bara dengan tegas. Di meja makan, Citra bersikap sopan dan anggun. Terima kasih banyak sudah mengundang kami, Tante. Makanannya enak sekali. Balita itu menunjuk ke arah perkedel kentang. Enak? Oma, satu kata polos itu meluluhkan hati Ibu Bara. Setelah makan malam, ia menarik Citra ke samping dan menggenggam tangannya. Citra, kamu sudah melewati banyak hal. Bara cerita semuanya. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon Tante. Iya, ia menggendong balita itu dan mengecup dahinya. Citra menggigit bibirnya, menahan air mata, dan tersenyum lebar. Terima kasih. Bara memperhatikan dari ambang pintu, tersenyum diam-diam. Musim semi itu, Bara melamar. Ia meminta bantuan balita itu. Bocah laki-laki itu berjalan tertatih-tatih menghampiri Citra di halaman belakang, memegang sebuket kecil bunga aster. Terikat pada pitanya adalah sebuah cincin berlian yang berkilau. Saat Citra mendongak, Bara sudah berlutut dengan satu kaki. Citra, mari kita jadi sebuah keluarga. Citra menangis tersedu-sedu, mengangguk penuh semangat dan mengulurkan tangannya. Saat Bara menyematkan cincin itu ke jarinya, bocah kecil itu melingkarkan lengannya di leher Bara. Ayah, itu adalah pertama kalinya ia memanggilnya begitu. Mata Bara memerah dan ia memeluk bocah itu erat-erat. 3 bulan setelah pernikahan luar ruangan mereka yang indah, sebuah potret keluarga berbingkai tergantung dengan bangga di ruang tamu rumah baru mereka. Namun, kebahagiaan seringkali rapuh. Suatu sore, balita itu pulang dari daycare dalam keadaan lesu. Menjelang malam, badannya panas tinggi, 40 derajat. Bara, demamnya nggak mau turun. Kita harus ke UGD, jerit Citra. Bara ngebut pulang dari kantor. Di ruang triase rumah sakit spesialis anak, bocah itu mulai kejang-kejang. Kejang, Citra jatuh ke lantai, menjeritkan namanya. Setelah menstabilkannya, dokter UGD keluar dengan wajah muram. Kejangnya sudah berhenti, tapi kita harus melakukan MRI dan fungsi lumbal. Ada yang salah secara neurologis. Citra mencengkeram jas dokter itu. Apa bayi saya akan selamat? Dokter tidak bisa memberikan jawaban pasti. Hari-hari berubah menjadi seminggu penuh tes yang menyiksa. Citra tidak tidur, berjaga di samping tempat tidur rumah sakit. Bara praktis tinggal di sana, melangkah ke lorong hanya untuk melakukan panggilan telepon putus asa ke berbagai dokter spesialis di seluruh negeri. Akhirnya, seorang ahli saraf anak memberi mereka diagnosis. Kelainan bentuk yang sangat langka di otak yang menyebabkan kejang tersebut. Operasi adalah satu-satunya pilihan. Tapi ini sangat berisiko. Mungkin cuma ada 3 ahli bedah di dunia yang memenuhi syarat untuk melakukan bedah mikrospesifik ini, jelas dokter. Citra jatuh berlutut. Bara menangkapnya, menopangnya, cari mereka, kata Bara kepada dokter. Berapapun biayanya, dimanapun mereka berada, kami akan pergi. Duduk di kamar rumah sakit yang remang-remang, Citra memegang tangan putranya yang lemas. Bunda akan menyelamatkanmu, Bunda janji. Berita itu menyebar. Beberapa hari kemudian, Rendra tiba-tiba muncul di lobi rumah sakit. Ia tampak berantakan dan putus asa. Ia jatuh berlutut saat Citra berjalan keluar untuk mengambil kopi. Citra, aku dengar apa yang terjadi. Tolong maafkan aku. Biarkan aku melihat anak. Citra menatapnya dengan mata sedingin es abadi. Dia bukan anakmu. Pergi. Citra, aku ayahnya. Aku mau bantu bayar operasinya. Aku akan lakukan apa saja. Kamu punya utang ratusan juta ke rentenir. Jangan bawa uang kotormu yang berdarah itu di dekat anakku, kata Citra dengan dingin, membalikkan badannya. Rendra muncul setiap hari, berlama-lama di lobi. Tak lama kemudian, polisi tiba dan menangkapnya. Ia tertangkap basah membuat halaman donasi fiktif di Kitabisa, menggunakan tragedi medis putranya untuk mencuri uang demi membayar bandar judinya. Citra bahkan tidak berkedip saat mendengar berita itu. Sementara itu,
Bara mengerjakan keajaiban. Ia menghabiskan malam-malamnya di panggilan Zoom dengan berbagai rumah sakit. Citra, aku menemukannya, kata Bara suatu pagi, kelelahan tapi penuh semangat. Ahli bedah saraf anak terbaik di Eropa. Dia akan terbang kembali dari konferensinya minggu depan ke Singapura dan bersedia terbang ke sini. Seminggu, Citra menatap monitor. Apa dia bisa bertahan selama itu? Dia harus. Operasi itu akan menelan biaya fantastis bahkan dengan asuransi, sekitar 800 juta rupiah. Bara diam-diam mencairkan sebagian besar sahamnya di perusahaan. Ketika staf Citra dan ribuan ibu yang mengikuti mereka mendengar berita itu, sebuah kampanye penggalangan dana besar-besaran meledak secara organik. Mereka mengumpulkan kekurangannya dalam 48 jam. Bara tanpa henti meneruskan rekam medis bocah itu kepada dokter bedah tersebut. 2 hari sebelum jadwal penerbangan, monitor di kamar rumah sakit tiba-tiba berdengung liar, alarm berbunyi nyaring, bocah itu kejang lagi. Wajahnya membiru. Code blue, teriak perawat bergegas masuk. Ibu, Anda harus keluar. Citra ambruk di lorong, menekan kedua tangannya dalam doa. Tolong Tuhan, tolong. Bara tiba, meluncur melintasi lantai untuk memeluknya erat. Tiba-tiba, pintu lift berbunyi dan terbuka. Seorang pria berambut perak membawa tas medis ransel bergegas keluar. Itu adalah ahli bedah tersebut. Siapkan ruang operasi, teriaknya kepada dokter jaga. Kita masuk sekarang juga. Saat mereka mendorong bocah itu menyusuri lorong, Citra berlari di samping ranjang. Mata bocah itu berkedip terbuka sepersekian detik. Bunda. Bunda di sini sayang. Kamu bakal tidur siang sebentar, dan pas kamu bangun, Bunda akan jadi hal pertama yang kamu lihat. Pintu berat ruang operasi tertutup. Citra merosot ke dinding. Lampu tanda operasi yang merah menyala. Lampu itu terus menyala selama 10 jam yang menyiksa. Saat lampu itu akhirnya mati, Citra, Bara, dan orang tuanya semua berdiri, menahan napas. Dokter bedah itu berjalan keluar, melepas topi bedahnya. Ia terlihat kelelahan, tetapi tersenyum. Operasinya sangat sukses. Kami telah mengangkat kelainan tersebut. Masa kritis sudah lewat. Citra mengeluarkan isak tangis yang menyayat hati dan membenamkan wajahnya di dada Bara. Ibunya menangis keras dan ayahnya bersandar ke dinding, menutupi matanya. 5 hari kemudian, bocah itu dipindahkan dari Ica. Saat Citra meremas tangan kecilnya, matanya perlahan terbuka. Bunda di sini. Kamu pintar sekali, jagoan Bunda yang berani. Seminggu kemudian, Citra menerima surat yang diteruskan dari pengacaranya. Itu dari Rendra, dikirim dari rumah tahanan. Ia telah mengubah penerima manfaat dari polis asuransi jiwanya yang kecil itu kepada putranya, melampirkan surat menyedihkan yang memohon pengampunan. Masukkan saja ke mesin penghancur kertas, kata Citra kepada pengacaranya. Pada detik itu juga, nama Rendra benar-benar dan secara permanen terhapus dari ingatannya. Masa pemulihan dimulai. Bara mengambil cuti untuk membawa bocah itu ke fisioterapi setiap hari. Karena penggalangan dana telah mengumpulkan uang 2 kali lipat dari biaya operasi, Citra membuat pengumuman, kami meluncurkan Yayasan Buah Hatiku untuk mendanai bedah saraf anak bagi keluarga berpenghasilan rendah. Langkah ini mengukuhkan perusahaannya sebagai merek nasional yang dicintai. Saat Citra akhirnya kembali ke kantor pusat perusahaannya, seluruh staf mengejutkannya di lobi dengan tepuk tangan, balon, dan kue. Selamat datang kembali, bos. Berbulan-bulan kemudian di pusat rehabilitasi, bocah itu berdiri di ujung matras yang empuk. Ayo ke Bunda, kata Citra, berlutut dengan tangan terbuka. Bocah itu mengambil satu langkah. 1, 2, 3. Kakinya gemetar, tapi ia tidak jatuh. 4, 5. Ia praktis menerjang ke pelukan Citra sambil tertawa. Bunda. Bara bersorak gembira dari belakangnya. Malam itu, Citra membuka MacBook-nya. Ia mulai mengetik sebuah naskah, mendedikasikannya untuk setiap ibu yang sedang berjuang di dunia.
Ia mencurahkan seluruh perjalanannya ke dalam halaman-halaman itu. Pada hari pertama bocah itu masuk TK, Citra memegang tangan kanannya, dan Bara memegang tangan kirinya. Mereka berjalan menuju gerbang sekolah. "Aku sudah besar sekarang," sorak bocah itu. Bara membetulkan tas ransel kecilnya, dan mengecup kepalanya. Beberapa bulan kemudian pada hari olahraga sekolah, bocah itu berlari dalam lari jarak 50 meter. Di tengah lintasan, sepatunya terlepas, dan ia terguling ke rumput. Bara segera mulai berlari menuju lapangan, namun bocah itu langsung bangkit kembali. "Aku nggak apa-apa. Ayah, aku masih bisa lari." "Itu baru jagoan ayah. Ayo," teriak Bara. Bocah itu tidak memenangkan perlombaan tersebut, tetapi saat ia melewati garis finish, ia berlari lurus ke pelukan Citra. Melihat putranya berlari melintasi lapangan yang cerah, bocah yang sama yang pernah terbaring sekarat di ranjang rumah sakit, adalah hadiah yang jauh lebih besar daripada medali emas manapun. Berkendara pulang dari sekolah, mereka berhenti di lampu merah. Citra melihat keluar jendela, dan melihat gang belakang sebuah warteg pinggir jalan yang kumuh dan berminyak. Duduk di atas peti kerat botol yang dibalik, menggosok panci yang penuh minyak tebal dengan selang, adalah Ibu Wati. Wanita yang sombong dan kejam itu sudah tidak ada. Ia hanyalah seorang wanita tua yang hancur dan kelelahan. "Semuanya baik-baik saja, sayang?" tanya Bara, menyadari Citra sedang menatap tajam. "Iya, bukan apa-apa. Ayo pulang." Lampu berubah hijau dan mereka melaju pergi. Citra sama sekali tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada belas kasihan, hanya ketidakpedulian. Beberapa hari kemudian, sebuah email muncul dari mantan detektif swastanya. Itu adalah tautan ke artikel berita lokal. Pria tak dikenal ditemukan tewas di taman kota, diduga korban kekerasan rentenir. Bahkan tanpa nama, Citra tahu itu adalah Rendra. Ia menyeret email itu ke tempat sampah virtual dan mengosongkannya. Bagian dari hidupnya itu kini telah resmi mati dan terkubur. Malam itu, Citra, Bara, dan putra mereka berdiri di atas tanah kafling kosong yang berumput di kawasan perumahan Pakuwon Indah. Mereka sedang melihat cetak biru arsitektur untuk rumah impian yang sedang mereka bangun. Ruang keluarga di sebelah sini, tunjuk Bara, dan kamar anak-anak ada di sayap timur, jadi mereka dapat sinar matahari pagi. "Itu kamarku," teriak bocah itu, berlari berputar-putar. "Dan kamar dedek bayi." Suara tawa mereka bergema melintasi ruang terbuka itu. Saat matahari mulai terbenam, Citra bersandar pada Bara. "Aku sudah menyelesaikan naskah bukuku hari ini," katanya pada Bara. "Benarkah? Itu luar biasa. Aku menyumbangkan 100% royaltinya ke bangsal rumah sakit anak." Bara melingkarkan lengannya di pinggang Citra. "Kamu luar biasa, Citra." "Bunda, ayah, ayo cepat," teriak putra mereka dari trotoar. Mereka berlari kecil menghampirinya. Ketiga bayangan mereka menyatu menjadi satu siluet panjang di bawah pendaran cahaya jingga lampu jalan. Kembali di ruang tamu mereka saat ini, potret keluarga itu tergantung dengan bangga di dinding. Tepat di sebelahnya ada sebuah bingkai kuningan kosong, menunggu foto yang baru. Di balik sweater longgar Citra, Bara dengan lembut meletakkan tangannya di atas perut Citra yang mulai membesar. Sebuah kehidupan baru sedang bersemi. "Terima kasih, Bara," bisik Citra. "Tidak. Terima kasih kembali," jawabnya, mengecup pelipisnya. Wanita yang pernah berdiri terkunci di luar rumahnya sendiri di malam yang dingin itu pernah menjadi orang yang paling sedih di dunia, tetapi ia tidak terus terpuruk di lantai sambil menangis. Ia bangkit dan terus berjalan. Pembalasan dendam pamungkas kepada mereka yang menelantarkannya bukanlah dengan menghancurkan mereka, melainkan dengan membangun kembali dirinya menjadi sesuatu yang tak terpatahkan. Pembalasan sejati bukanlah tentang menimbulkan penderitaan, melainkan menemukan kebahagiaan yang mutlak dan tak tergoyahkan, dan itulah yang telah dilakukan Citra. Sementara itu, suami dan keluarga suaminya, yang telah meninggalkannya, menggali kuburan mereka. Ang Hwan Hega sendiri. Jika ada yang sedang melalui neraka saat mendengar cerita ini, ketahuilah bahwa segalanya akan baik-baik saja.
Sama seperti Citra, yang dibutuhkan hanyalah satu langkah maju, dan langkah itu adalah awal dari kehidupan yang sama sekali baru,